Jumpa lagi dengan saya, Cornelius Melino di PM101. Kali ini kita akan membicarakan tentang communication type atau jenis-jenis komunikasi. Nah, apa saja jenis-jenis komunikasi yang ada di project gitu. Nah, ini ada 4. Kita bagi 4 di sini. Informal, verbal, informal written. Informal verbal itu ya diomongkan gitu. Informal written ini tertulis, formal verbal ini verbal yang formal gitu ya. Lalu formal written. Nah, ini biasanya yang formal-formal ini biasanya yang resmi, komunikasi resmi di dalam satu bisnis gitu. Nah, informal verbal ini contohnya apa saja? Ini contohnya meeting, ngobrol-ngobrol, bicara, pembicaraan gitu ya, phone call, telepon. Nah, kemudian informal written, ini tertulis, ini email-email itu termasuk informal written. Nah, kemudian SMS, chatting, bikin notes waktu meeting, misalnya catatan-catatan gitu. Nah, tapi meskipun informal written, email ini biasanya sangat perlu gitu. Jadi di dalam komunikasi bisnis modern, email ini sudah menjadi satu keharusan gitu, mandatori, hal yang mandatori. Jadi bisa dan sudah bisa dijadikan sebagai evidence. Jadi kalau Anda diminta oleh klien atau diminta oleh pihak tertentu untuk melakukan sesuatu, nah jangan lupa minta emailnya. Jangan mau hanya verbal-verbal saja. Misal di telepon, Pak tolong dinaikin malam ini. Nah Anda harus balas, oke Pak, kami siap, tolong siapkan berita acaranya, entah itu berita acara UAT, berita acara serah terima, ya kan. Lalu tolong order ini di-emailkan juga ke seluruh stakeholder misalnya. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai evidence kalau di audit. Lalu formal verbal. Nah, ini sudah masuk ranah komunikasi resmi bisnis. Ini contohnya seperti kita pidato misalnya, presentasi, lalu pengumuman. Nah, mengumumkan sesuatu, pers conference, kemudian public speaking. Nah, ini formal verbal semua. Ngomong tapi yang resmi gitu. Nggak bisa asal ngomong. Nah, formal written ini tertulis, resmi tertulis. Ini contohnya ya surat menyurat bisnis, kontrak, bahasa-bahasa kontrak itu formal sekali. Proposal, project management plan, project charter, surat menyurat dalam project, dokumen-dokumen project. Nah, dan kemudian yang terakhir ini mengkomunikasikan problem project yang kompleks. Nah, dieskalasi misalnya. Nah, setelah di level tim project ya, dibahas secara informal, meeting dan lain-lain, nggak solve-solve ya, akhirnya dibahas, dilempar dieskalasi ke manajemen, ya bahasanya harus formal gitu. Nggak bisa pakai bahasa informal seperti di level tim project gitu. Harus berubah. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih untuk tipe komunikasi kali ini.